Hey guys, welcome back to another video. Jadi perkenalkan saya Samuel Yunus Pangau. Pada ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas yang telah saya buat untuk tugas tambahan Embedded System Modul 3. Nah, jadi di sini untuk tugas tambahan Embedded System Modul 3 itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu kita itu harus memiliki push button, LED, dan serial communication, harus ada 10 if condition, dan juga harus ada input dan output serial monitor. Nah, kita di sini dijelaskan bahwa pada tugas ini kita bisa membuat program apapun sesuai imajinasi, dan untuk demikian saya memutuskan untuk membuat sebuah sistem turn-based battle system yang terinspirasi dari HSR atau Honkai Star Rail untuk menerapkan semua constraint ini dan sebagai proyek tugas tambahan saya. Jadi di sini untuk battle system HSR yang telah saya buat itu cukup simple kriterianya, yaitu player dan enemy masing-masing harus hanya memiliki satu action per turn, dua-duanya memiliki HP bar, player memiliki dua bar spesifik yaitu energy dan juga skill points, dan untuk action player itu ada tiga, ada space, E, dan Q. Space itu untuk basic attack, nambahin plus 1 SP. E itu untuk skill, yang hanya bisa dipakai kalau ada lebih dari 0 SP. Dan Q itu dipakai apabila player itu memiliki 70 energy. Dan kalau dua-dua player atau Void Ranger atau enemy-nya itu mati, maka game-nya itu over. Jadi logikanya berbeda. Ya, jadi di sini implementasi yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Mari kita coba ulang. Nah, jadi di sini konsepnya itu cukup simple, very simple actually. Jadi kita mulai dengan kodenya. I'll walk through the program as I demonstrate what it does. Yang pertama-tama ini di line 1 sampai 34 ini semuanya merupakan data. Jadi di sini ada data enemy HP, sini ada string start divided bla bla bla. Sini ada B line 2 untuk make sure biar stringnya itu works properly. Karena B line 2 itu make sure untuk mencari apa ya memori genap selanjutnya. Jadi nggak ada kondisi di mana apa ya karena stringnya itu ganjil gitu, the next memory that is allocated itu di belakang string itu, di belakang an empty string karena cuma ada sisa satu or something like along those lines. Pokoknya bilan 2 itu kita pakai untuk make sure kita bisa menulis string dengan apa count ganjil. That's essentially it. Soalnya tadi sebelum ditambahin bilan nggak bisa. Oke, jadi konsepnya itu bagaimana? Main programnya itu cara kerjanya gimana? Jadi pertama-tama itu kita menginitialize stack pointer. Ini sebenarnya nggak harus ada, tapi karena walkway is kind of weird, jadi saya harus nambahin itu. Dan itu kita menginitialize UART untuk bisa run on 9600 baud rate. Kita mengenable TX dan RX. Jadi TX dan RX itu apa? TX dan RX itu dua-duanya itu berfungsi untuk di sini. Untuk menginterupsi CPU kalau RxC0 atau TXC0 di register apa A itu bernilai 1. Jadi RxC0 dan TXC itu di sini ini merupakan petanda istilahnya sinyal dari microcontroller itu kalau nilai-nilai di UDR itu kosong dan UDR itu bisa menerima input dari user atau mengeluarkan output, konsepnya seperti itu. Jadi kita membuat ini satu biar fungsionalitas tersebut bisa terjadi. Jadi kita bisa checking apakah sekarang dalam buffer register untuk input dan outputnya itu bisa dipakai nggak untuk serial monitornya. Konsepnya seperti itu. Kemudian di sini kita ngebuat set DDR-B 5 dan 4. Jadi istilahnya ini pin 12 dan pin 13 ini kita buat biar mereka itu yang 12 input, yang 13 itu output, dan kita ngebuat di sini biar 13 itu at default itu nilainya itu di sini low, jadi di sini LED-nya nggak bakal nyala, dan 12 itu uh, inisialnya itu adalah high, biar di sini terdapat internal pull up resistor, so we can do some button stuff, misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita nge-print start prompt kita, yaitu ini, system online, please press the start button to begin. Jadi itu konsepnya, itu merupakan bagian pertama kita, main, yaitu untuk inisialisasi, setup, dan lain-lain. Dan bagian selanjutnya, untuk kedua, adalah wait for button. Jadi konsep wait for button ini gimana? Konsepnya itu adalah di line ini 60 di line 67. Jadi di sini ada SBIC. SBIC itu adalah skip bit if clear di pin B4. Pin B4 itu Uno 12 sini. Jadi konsepnya kan sekarang ini nilai 12 itu adalah 1 sebagaimana kita telah set di sini.
internal pull up resistornya itu nyala. Konsepnya kalau kita menekan button ini, nilai yang tadinya itu ada di ground itu bakal ngalir ke 12 sehingga hasilnya akan menjadi 0. Dan kalau hasilnya 0, maka kita bisa memprediksi bahwa buttonnya itu telah di-press. Dan kalau buttonnya itu di-press dan nilai pin B ini 0, maka skip the next instruction, yaitu rjump wait for button. Jadi artinya apa? Selama nilai 12 ini masih 1, kita bakal fail the SBIC, kita bakal fail the line 67, tapi kita bakal selalu land on line 68. Kita bakal selalu jump. Jadi pada sekarang itu the program is stuck on this loop karena kita belum bisa ngasih pin B bernilai clear. Jadi kalau kita pencet ini, there you go, everything else kita bisa keluar dari loop 66 sampai 68 dan kita bisa pergi ke bagian bawahnya. Karena sekarang kita telah mengclear pin yang ada di B, dan karena pin B itu sekarang clear, kita bakal nge-skip instruksi selanjutnya, kita bakal nge-skip instruksi 68 dan pergi langsung ke instruksi 71, escaping the loop, dan kita nyalain nilai 13 kita untuk menandakan bahwa the game has started. Di sini untuk 73 sampai 85 itu semuanya cuman nge-fill in some data doang, hard-coded data. We don't really need to talk about it. Dan selanjutnya itu kita ada game loop, di mana kita call subroutine atau function bernama print status. Print status itu fungsinya itu cukup simpel. Ini untuk nge-display semua hal ini, yaitu player HP itu apa, attack itu apa, defense itu apa, energinya berapa, skill points itu sekarang berapa. Fungsinya itu adalah untuk nge-display semua itu. Pretty simple stuff. Dan kemudian gitu kita ngeprint prompt kita, yaitu ini press Q, press E, press space. Kemudian dan kita itu cara kita bisa ngedisplay ini adalah menggunakan LDI ke R30, R31 untuk string tadi yang kita ingin tulis, yang tadi ada di atas, data di atas di sini. Lalu kita call print string. Nah, jadi print string ini apa? Print string ini merupakan helper function kita yang fungsinya itu adalah untuk ngebaca nilai-nilai yang ternyata ada di register 30 dan register 31, lalu ngeprint satu persatu semua yang ada di situ. Konsepnya bagaimana? Jadi R30 dan R31 itu yang kita sebut juga dengan flash memory. Jadi LPM di sini berfungsi untuk nge-load string, nge-load nilai-nilai yang tadinya ada di di R30 dan R31 menggunakan Z pointer. Jadi Z itu merupakan pointer, pointernya itu mengarah ke nilai yang ada di R30. Dan di R30 itu, jadi di awal R30 itu kan tadi kita masukin sama string kita ya, itu ini. Jadi artinya di awal R30 kita itu ada slash R ini. Ada slash R ini. Konsepnya seperti itu. Dan karena ada slash R ini di di pointer kita itu, maka kalau kita lanjutin di sini, maka kita ngetes yang kursor kita, Z kita itu lagi mengarah ke apa. Ini kan di sini mengarahnya ke slash R gitu. Jadi nothing's gonna happen. Tapi kalau mengarahnya itu, kalau misalkan di sini itu awalnya adalah 0, for example, kayak there's nothing there, maka mereka akan fail the next test pada line 395, yaitu TST R16, yaitu test for zero. Jadi konsepnya kalau kita mendapatkan nilai 0 atau nilai 0, the string, that's the end of the string, and we shall terminate the string. Konsepnya seperti itu. And if that's the case, maka nanti kita BREQ, artinya kita BREQ print string dan ke bagian bawah sini. But if that didn't happen, kalau tes R16 ini nggak successful, maka kita akan langsung fall through ke bagian selanjutnya, yaitu wait PX. Jadi konsepnya ini bagaimana? Print string bakal nge-load R16 dimulai dari digit pertamanya di Z plus gitu. Konsepnya seperti itu. Lalu kita akan ngecek di R7, kita akan ngecek UCSROA UDRE 0 ini apakah sudah siap untuk menerima teks untuk di output keluar. Dan kalau sudah siap untuk melakukan hal tersebut, kalau belum siap, maka kita pergi balik ke wait PX di sini. Jadi kita loop terus sampai siap, dan waktu udah siap, kita pergi ke STS UDR0 R16. Konsepnya ini apa? Kita masukin nilai yang tadinya ada di R16, kan kita kan tadi nge-load R16 sama nilai apapun yang di point oleh itu ya, oleh memory register 30 ya. Tadi nilai yang di point oleh Z ini adalah slash R. Jadi nanti kita masukin slash R itu ke UDR0, dan kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan mengeprint
kita akan mengeprint di serial monitor /r, dan kemudian kita balik lagi rjump ke print string untuk untuk memindahin pointernya ke bagian selanjutnya yang tadinya di /r ke /n ke p r i s s gitu-gitu terus. Dan kita cek juga apakah mereka udah siap. Kalau udah siap, kita store yang r i s dan lain-lain ini sequentially satu persatu ke UDR0. Konsepnya seperti itu. Uh, konsepnya seperti itu. Jadi itu once that is over, kita pergi ke bagian selanjutnya yaitu get input. Nah, kalau tadi kan logika untuk nge-display string yang tadinya ada di memori kita keluar gitu ke output biar bisa dilihat di serial monitor. Bagaimana kita bisa menerima input dari serial monitor pergi ke dalam microcontroller kita? Caranya itu adalah di sini kita memiliki kita menggunakan RX channel. Jadi konsepnya gimana? Konsepnya itu persis sama kayak yang tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan R16 itu berapa bentar? Kalau tadi konsep sebelumnya itu di bawah sini, kita itu bakal ngecek nilai yang ada di R17, apakah R17 itu udah siap untuk menerima menerima input dari memori gitu kan? Apakah udah siap mereka untuk memegang nilai dari memori untuk ditampilin keluar? Kalau di sini it's reverse. Konsepnya itu kita ngecek apakah udah siap bagi input itu untuk menerima apakah udah siap bagi microcontroller untuk menerima input dari kita. Jadi di sini ada LDS sama SBRS. Kita ngecek apakah di UCS ROA-nya itu RxC0-nya itu clear atau set 1. Kalau udah set 1, maka it's prepared to take inputs. Tapi kalau nilainya itu nggak 1, jadi di sini bukan set clear, maka nanti rjump ke get input dan kita ngeloop lagi. If it's ready, maka kita akan LDS R16 UDR, karena UDR itu sekarang ada input kita, dan input kita itu bakal dimasukin ke R16. Dan apapun input kita itu, karena di register 16, kita bakal bandingin register 16 dengan beberapa input-input di sini yang udah kita hardcode. Jadi ini merupakan checking sistemnya. Ini adalah the first three checks that our program will do. Yang pertama itu check for space button. Kalau input kita adalah space button, maka kita pergi ke do attack. Kalau input kita bukan space button, maka kita lanjutin ke input I, di mana kita bandingin antara input kita I dengan ASCII code I, kode I. Jadi atau I kecil. Nah, konsepnya ini beda. Daripada kita menggunakan BREQ do attack, kita BR not equal, lalu kita rjump. Konsepnya gimana? Misalkan kita masukin nilainya A gitu. Kan A itu bukan I. Dan karena itu 108 will apply, dan kita bakal nge-skip line 109 untuk pergi langsung ke evaluate input I. Tapi kalau nilainya itu adalah E, maka 108 ini fail, jadi kita nggak bakal nge-branch, tapi kita bakal rjump do scale. Konsepnya kalau kita pencet E, we will do line 109. If we don't input E, we will do line 108. Konsepnya seperti itu aja. Tapi kenapa kita di sini pakai BRNE dan rjump daripada BREQ kayak di atas? Kenapa BREQ itu dipakai untuk di sini aja di attack? Konsepnya adalah bahwa branch itu cuma bisa ngejump sebesar 64 memory location dari dirinya sendiri. Dan karena kita kodenya itu panjang banget, kalau kita nggak bisa tulis BREQ di sini untuk do scale, karena jumpnya cukup panjang gitu, dari line 117 ke 171 it's quite dari line 108 pergi ke line 172 itu is quite the reach. Jadi makanya kita harus menginverse logikanya daripada BREQ, BRNE, dan rjump. Konsepnya seperti itu. Ya, resikonya adalah kita memiliki banyak label ini, tapi like whatever at this point. Kita juga melakukan hal tersebut. Jadi kita ngecek untuk input E besar, input Q besar, dan untuk space. Jadi ada 3, kira-kira ada 3. Dan kalau inputnya itu invalid, maka kita juga punya checking di sini, yaitu kita nge-display str invalid, kemudian kita rjump get input, balik lagi ke awal untuk mengulang proses inputnya. Pretty simple stuff. Oke, di sini kita coba untuk melakukan input pertama, yaitu space. Jadi kita space input, player attacks the enemy attacks the player, dan kemudian kita pergi ke bagian selanjutnya, di mana nilai-nilai kita telah terupdate, yang tadinya 70 sama 90, 65 dan
39. Jadi apa yang terjadi di duo tag? Sebenarnya duo tag itu cukup simpel aja. Di sini kita ada apa ya? Tunjukin stringnya, kemudian we calculate damage attack. Di sini kita buatnya fix hardcode aja 25 damage. Kemudian kita evaluate. Nah, ini merupakan cek selanjutnya, cek keempat yaitu enemy HP dan apa ya? Player attack. Tapi nanti kita bakal talk about this in depth later aja. Ya, kita bakal talk about this in more depth later. Selanjutnya itu kita juga punya EN evaluate attack. Nah, ini merupakan cek kelima, yaitu adalah cek untuk cap yang dimiliki oleh energi. Konsepnya itu adalah kalau kita ngelakuin attack atau basic attack, maka kita bakal dapat energi kan. Dan jadi kita harus mengecek apakah energi yang kita dapat itu biar nggak overflow dengan energi cap yang dimiliki oleh player, yaitu 70. Jadi itu merupakan cek yang dimiliki pada line 104 sama 150 ini. Di sini konsepnya kita bakal masukin R21 menggunakan attack EN increase, ada di atas sini, itu 25. Jadi untuk basic attack itu increase-nya itu cuma 25. Dan kemudian kita bakal masukin R22 dengan player EN. Lalu kita tambahin player EN plus attack EN increase gitu. Lalu sebelum kita masukin balik ke itunya, sebelum kita masukin balik ke player EN, yaitu this is the new player energy gitu, dari register 21 dan 2 ini, kita cek dulu sebenarnya hasil pertambahan attack increase sama apa ya player energy sekarang ini apakah melewati 70. Kalau masih nggak melewati 70, maka we skip right here gitu. Jadi di sini apa belum melebihi, kita skip ke sini langsung ke 152. Tapi if it's more than 70, ya 149 bakal gagal dan we will do line 150 instead, yaitu make R22 be 70. Lalu kita apply those changes ke 153. Pretty simple stuff. Dan selanjutnya juga, itu kan cek kelima. Cek keenam adalah evaluate skill points yang diberikan oleh attack. Jadi di sini kita bakal ngecek juga menggunakan R23 skill point-nya player, lalu kita compare immediate dengan nilai 5 karena ya maksimumnya kan ada 5 kan. Konsepnya kalau skill points-nya itu masih di bawah 5, well then do whatever. Tapi kalau skill points-nya itu udah di atas 5, maka kita harus nge-set biar R23-nya itu nilainya itu tetap 5 gitu. Jadi ini kan ada increment, kita yang mungkinnya tadi awal dari 5 ke 6, kita masukin balik, kita set balik biar nilainya 5, biar nge-cap di skill points-nya cuma 5 aja. Lalu kita apply di bawah sini. Lalu kita lower enemy HP and stuff like that. Kita ngurangin R20 with R18. R20 itu adalah enemy HP, kita kurangin dengan R18 which is our damage yang that we deal. Jadi tadinya 90 kurang 25, lalu kita store balik ke memory location enemy HP. Lalu kita print the damage. Lalu kita pergi ke enemy turn. And pretty simple, it's like that. Do skill itu juga melakukan hal yang sama, tetapi perbedaannya adalah kalau kita pencet I misalkan di sini, kita pertama-tama stringnya beda, damage-nya juga beda. Ini invalid, ignore this one, okay? Damage-nya juga beda. Dan kalau kita lihat yang tadinya itu energinya 25 dan skill point-nya 5, skill point-nya itu kurang 1 yang tadinya menjadi 4. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa sebelum skill-nya itu bisa dipakai, kita itu harus nge-evaluate cost-nya terlebih dahulu. Jadi LDS, jadi R23 itu representasi untuk player skill points, kita bandingkan dengan 0. Kalau player skill point saat ini adalah 0, maka we don't have enough gitu. Karena we don't have enough, maka kita pergi ke cost inefficient. Tapi kalau player saat ini nilai skill points itu bukan 0, ya that can only mean bahwa nilainya sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. How can I be so sure pasti positif dan bukan negatif? I'll explain later. Tapi karena bukan 0, maka kita bisa langsung aja jump kita ignore line 177, kita langsung pergi ke 179 biar ya 177-nya nggak ke trigger gitu. Lalu kita do the skill as usual. Lalu kita juga di sini ada SP evaluate skill, decrease SP by 1. Tadi kan increase, kalau sekarang decrease. Nah, konsepnya seperti ini. Karena kita udah nge-bottleneck bahwa kalau SP-nya player sekarang itu 0, dia nggak boleh lanjut, maka kita bisa sure bahwa nanti nilai kita itu nggak bakal pernah reach minus. Alasannya kenapa? Ya karena kalau if you have 0, you can't do the skill and you can't minus it, decrement the player SP by 1. Jadi konsepnya gitu, jadi udah ke bottleneck.
Habis itu di sini juga ada evaluate skill-nya. Jadi itu merupakan cek ketujuh ya. Cek ketujuh yaitu kita ngecek make sure bahwa kita punya cost untuk skill. Habis itu everything is applied as usual. Oke, selanjutnya itu terakhir kita punya ini enggak? We don't have enough. Oke, artinya kita kalah. Oke, sure. Let's fail first. Oke. Um, di sini kan kita akan kalah ya. Kita bisa melihat bahwa we failed. Kita player attacks the enemy, deals 25 damage, enemy attacks player, deals 31 damage, dan karena nilai kita cuma HP cuma 8, dan kita di hit 31, the player is dead. So what happens when the player is dead? Di sini, ketika playernya itu dead, kalau kita pergi ke enemy turn, ini sebenarnya enemy turn itu sama aja kayak do attack, tapi bedanya itu untuk ya versi enemy ke player. Dan kalau player itu, kita cek ini ya, kita di sini akhirnya kita bisa melakukan checking for HP and damage. Macam itu kita bakal nge-calculate damage yang kita hasilkan dan HP untuk target kita. Jadi sini kan enemy kan. Jadi enemy itu bakal ngedo damage sekitar dimasukin ke nilai R18 gitu. 56 kurang 25. R18. Masukin ke R18. Kemudian dia masukin R20 dengan player HP. Dia bakal nge-compare R20 dengan R18. Ya, dia nge-compare player HP dengan damage dia. Kalau player HP itu lebih besar atau lebih rendah daripada damage yang akan dihasilkan, what will happen? Ya pasti player mati. Pasti if we subtract that, the player will die. So instead of doing that, instead of actually doing the damage gitu, applying the damage pakai subtract, kita langsung branch pergi ke kill player. Dimana kill player ini, what happens? Dan kalau itu tidak terjadi ya, when we compare R20 dan R18 and R20 is still bigger, jadi player HP masih lebih besar daripada damage-nya, ya udah kita kurangin aja gitu. Harusnya balik lagi ke game loop. Tapi kalau player HP lebih kecil, maka we kill the player. Jadi itu ke-8 ya, apa ya? Cek ke-8. Oke ya, itu cek ke-8. And then, okay, that's pretty good. Nah, selanjutnya itu kalau udah player die atau enemy die, sebenarnya dua-duanya nggak apa-apa. Whoever dies gitu, kita bakal nge-display stringnya, lalu bakal kita bakal nge-print damage-nya juga, dan at the end, kita bakal balik ke halt game, di mana halt game itu bakal jump ke main. Dan ke main, we reset everything, kita matiin itunya, lampunya, we reset everything, and kalau gua pencet lagi, we start all the way back from the beginning. Oh, that's what a masterpiece. Nah, sekarang let's try to use an alt gitu. Jadi kita pakai I. Um, okay, we got 70 energy. Nah, ini kita punya cek ke-9, yaitu do alt di sini, dimana kita ngecek apakah player sekarang itu memiliki enough energy, yaitu 70, to do the alt. Dan kalau dia punya, maka di sini, let's do it. Kalau dia punya, maka dia bakal unleash their ultimate, deal the damage, and by that point the enemy will die. Di sini pakainya juga sama dengan untuk yang itu ya, untuk yang skill points, yaitu menggunakan BREQ, kita ngecek dengan nilai 70, lalu kita ngecek juga enemy HP-nya, jadi enemy HP itu juga cek. Lalu kalau udah mati, you can die, and we go to kill enemy. Lalu kita nge-exhaust tadi kita ngasih nilai 0 untuk player EN because he has used his ultimate and now his ultimate charge is empty. Lalu and that's the case. Jadi tadi kan ada kill enemy, condition to check player kill. Terakhir juga ada condition to check enemy kill dari player. Jadi kita ulang lagi apa aja cek kita. Cek pertama kita adalah button, tapi mungkin itu nggak usah dipanggil cek ya. Cek pertama kita adalah get input untuk E, Q, dan juga space bar. Cek kedua kita adalah cek untuk calculate damage to kill enemy. Itu cek kedua kita. Cek ketiga kita adalah calculate damage to kill player. Kelima. Cek keenam kita adalah check for SP ceiling. Itu keenam. Selanjutnya check for EN ceiling, cek ke-7. Lalu wait a minute.
Oke, maaf guys. I was distracted. Oke. Jadi di sini ada kira-kira 9 to 10 kalau kita hitung ininya, buttonnya. Jadi cek pertama adalah cek di button, cek kedua adalah um, apa ya? Di sini cek kedua adalah input spacebar, cek ketiga adalah input E, cek keempat adalah input Q, cek kelima adalah evaluate enemy health. Uh, ya betul. Evaluate enemy health atau evaluate enemy damage. Jadi untuk ngebunuh enemy. Lalu cek kelima, cek keenam adalah untuk um, I might be stupid. Okay, I have to cut this out, man. Orang dari awal ya. Yang pertama itu adalah evaluate for spacebar E Q. Jadi ada empat. Ada tiga. Selanjutnya itu evaluate enemy health, evaluate apa ya SP limit, evaluate energy limit, uh, kemudian di evaluate SP cost, evaluate energy cost, dan terakhir itu evaluate player HP. Mana tadi? Evaluate player HP. And on the final one is the button. Okay, that took so long. Okay, that's it. Thank you everyone for listening. Uh, sekian, terima kasih.